Aku juga ngerasa waktu itu mungkin mendekati usia 30-an awal tuh something shift inside of you. Kayak, is this something I want to do for the rest of my life? Jawabannya adalah maybe yes, maybe no. Teman-teman berkaca dulu, kalian punya berapa banyak waktu dalam 1 minggu? Nah, aku suka yang kayak gini. Ini kita Itu ngomongin productivity ya. harus realistis dong. Saya sehari cuma punya 1 jam. Ya of course lu gak bisa ngerjain hal yang orang bisa punya waktu 5 jam bengong ekstranya. Oke, jadi selalu ada harapan dan pilihan untuk Yes. kita melakukan sesuatu yang berbeda dari hari-hari kita gitu. Yes, minimal lu ngelakuin sesuatu lah daripada ngeluh. Halo semuanya, saya Ligwina Hananto, nyonya rumah di acara ini. Kami siap menemani kalian untuk belajar segala yang finansial, gak pakai ribet. Ingat ya, kami mau mengajak kalian untuk belajar finansial bareng semuanya. Tamu aku hari ini adalah Felixandro Ruby. Hai Ruby. Hai Mbak Wina. Kalau jelasin Ruby itu siapa, aku jelasinnya sebagai apa ya? Konten kreator, Pengusaha, nulis buku. Banyak dia profesinya. Iya, mungkin karena usia juga ya. Jadi yang dikerjain juga udah banyak ya. Dan menarik banget karena dengan tema belajar finansial bareng semua ini justru kami mau ngajakin orang-orang yang belum tentu langsung profesinya di bidang financial planning, tapi ternyata belajar finansial tuh nggak harus sama orang yang belajar finansial waktu kuliah atau profesinya di bidang keuangan langsung. Nah, yang menurut aku sangat menarik dari Ruby adalah Ruby itu bagian content creating dan estetik itu jago banget. Tapi yang lebih penting lu tuh bisa monetize. Wah. Jadi juaranya menurut aku itu, karena kenal Ruby udah zaman dulu banget ya dia. Yeah. Dulu startnya, I remember you restart your Instagram account. Iya, From 2018. scratch, ya kan? Yeah. Dulu sempat kenalnya tuh Captain Ruby ya, ingatnya Betul, dulu ya. masih food blogging. Bentuknya betul. food blogging, Yeah. dan itu dulu menghasilkan ya Bia? Menghasilkan sampai waktu lagi seru-serunya aku itu diundang sama tourism board beberapa negara, terus sama Netflix diajak untuk konten bareng ke 5 negara. Wow, udah selevel itu dulu. Yes. Apa yang kemudian membuat Ruby memutuskan enggak, aku mau bikin konsep yang berbeda? Karena basically ini gini. Jadi ya, kenapa Ruby yang kita ajak hari ini ngobrol? Karena dia bikin konsep tentang dirinya sendiri yang diterjemahkan di dalam konten media sosial dan kemudian itu ternyata bisa menghasilkan uang. Jadi efek dari kemampuan dirinya inilah yang ternyata bisa dimonetize. Apa turning point yang membuat lu berubah? Gue yakin pasti banyak yang udah dengar cerita ini ya. Tapi biar di sini diulang lagi apa yang berubah? Boleh, aku coba share yang belum pernah ya. Turning point-nya ya. Oke, satu waktu itu aku ngerasa cukup ada jenuhnya sedikit juga karena aku di dunia food blogging sekaligus bikin agency waktu itu, bisnis yang handling klien-klien di F&B itu udah mau 10 tahun. Oke, lama Lamain juga jadi sebenarnya. Terus aku juga ngerasa waktu itu mungkin mendekati usia 30-an awal tuh something shift inside of you. Kayak, is this something I want to do for the rest of my life? Jawabannya adalah maybe yes, maybe no. Jadi gak pernah definitif itu. Gak pernah definitif. Jadi kayak kita keep on fine tuning kira-kira ini gak sih yang pengen gue kerjain. Apakah ini karya saya yang terbesar gitu ya, gitu kan. Do you wanna be defined by this gitu ya? Iya gitu. Definisinya ini gak sih? Iya, Ruby, apakah bukan? ini magnum opusnya seorang Ruby? Gitu, ternyata ini tentang pencarian diri, Bi. Iya, ternyata begitu. Menurutku di umur 30-an semua ngalamin itu. Nah, akhirnya eksperimen. Oke, apa yang gue punya yang masih bisa gue bagikan, yang gue bisa share, yang jadi karya gue. Oh, pengalaman gue ngelola keuangan pribadi dan bisnis kayaknya bisa nih. Ya udah bikin akun baru, mulai sharing. Long story short, ternyata Itu rame. dicari orang, itu didengar orang. Iya, ternyata orang butuh. Timingnya pas banget ya. Yes. Di 2018 tuh memang ngomongin keuangan tuh lagi pas banget. Iya. Lanjut sesudah itu pandemi, makin Betul. tuh topik Pandemi finance hits kayaknya, banget ya waktu itu ya. Betul, kayak Semua orang fokusnya ke situ. Tapi sesuatu yang menarik adalah perhatiannya Ruby sama mengelola keuangan untuk anak muda di umur itu berarti kan 20 akhir 30 awal ya. Ya. Yang ini tuh
Apa sih menurut Ruby yang jadi concern utama yang Ruby lihat sih? Kan basically gini, media sosial itu kan kita lihatnya cuman gaung rame. Padahal kan sebetulnya ada sebuah story yang bertemu dengan audiensnya. Kemudian itu klik. Bener kan gitu kan? Nah apa yang klik problem apa yang klik di Ruby sama audiensnya Ruby waktu itu? Menurutku satu yang klik adalah ketika aku nge-share bagaimana cara untuk ngadepin quarter life crisis. Oh, so it's real. It's real. Quarter life crisis is real Iya, ya. aku alami Tante sendiri. tidak bisa relate, tapi ini relate banget di Ruby waktu itu. Betul. Sama audiensnya. Iya, sebenarnya kan awal 30-an itu kan kayak semacam krisis sendiri tuh kayak is this something I want to do for the rest of my life. Nah, akhirnya aku coba bagikan just being vulnerable apa adanya dan ternyata itu relate sama banyak orang. Apa aja Bi isu-isu besar yang dialami si umur 20 akhir 30 awal? Nomor satu, ada dua menurutku. Satu adalah berhubungan sama karir, dua keuangan. Karir adalah tadi ya, karir tuh kayak apakah ini sesuatu yang pengen aku kerjakan untuk seumur hidup. Dua, keuangan, momen menuju menikah. Oh iya. Kan 3 pengeluaran terbesar manusia keluar di situ Itu tuh. fokus yang berubah lagi ya. Nikah, rumah, anak. Wah, itu tuh dihantam Di situ sama langsung ada realita tuh, ya kan? real banget butuh ngatur uang. Betul. Sebenarnya mengatur uangnya, terima kasih kepada Mbak yang satu ini. Saya sudah terpapar dan ini saya ulang-ulang setiap kali ditanya orang, kamu tuh belajar keuangan dari mana? Karena baca bukunya Mbak Wina yang 100 langkah yang untuk mana tidak miskin. Iya. Tanya kapan meluncurkan buku lagi? Kapan? Itu setiap kali DM pasti gue ingetin. Masih Kapan, ya, Mbak? Belum tahu. 2026. 2026, 2025 ya mudah-mudahan. I'll update you within a month berapa persen ya. Kita tunggu ya. Catat di sini ya. Aku semoga bisa jadi first readernya. Asik. Ya tentu saja harus jadi first readernya. Tapi berarti yang bikin si anak muda ini ngeh, terutama 3 itu, bisa diulang nggak tadi apa aja Bi? Pertama kan payung besar adalah karir dan keuangan. Kalau Spesifik dipecah lagi soal 3? keuangan adalah 3 pengeluaran terbesar manusia, menikah, punya rumah, dan nanti kalau udah punya anak gimana. Mau nggak mau itu butuh uang soalnya. Betul, dan itu ya 3 yang terbesar di situ. Oke. Apa yang kemudian jadi story yang Ruby tadi bilang being vulnerable, Ya. jadi story yang kemudian dipaparkan ke si audiensnya ini? Iya, jadi waktu itu aku bercerita bagaimana aku bertemu dengan pasangan, dan ini juga ceritanya sangat against all odds. Long distance relationship, 5 tahun, tapi bisa menikah ujungnya. Kan biasanya ujungnya pisah ya. Untungnya tidak. Untungnya tidak. Setelah long gitu. distance malah jadi menikah. Malah jadi menikah, and then we get married with practically zero debt dengan dana yang kita kumpulkan sendiri, dan waktu itu kita punya rumah sendiri. Jadi story untuk punya rumah, aku tuh sempat ngikutin Yeah. ada beberapa kali di masa itu, Yeah. kan pasti setiap episode tuh Ruby akan punya topik yang beda-beda ya. Tapi Yeah. ada satu periode yang Ruby tuh benar-benar pergi ke sebuah perumahan, review perumahan tersebut, Yeah. review konsep rumah yang lagi ditawarkan, Yeah, yeah. dan areanya tuh juga macam-macam gitu. Iya, iya. Waktu itu respon orang kayak apa? Karena kan apa ya, zaman sekarang tuh kalau Gen Z sekarang, waktu itu kan milenial ya. Milenial tidak bisa beli rumah itu kan sesuatu yang Iya. ngok banget gitu. Betul. Jadi waktu Ruby nyeritain itu kayaknya semua langsung nangkep deh. Iya benar, apalagi aku tambahin dengan embel-embel practically zero debt gitu ya. Aku jelasin dulu kenapa. I have the Oke. money to buy it cash. Yes. Tapi aku yang hedging lah ya, hedging the risk. Sebagian aku bayarkan cash, sebagian aku atur supaya gimana caranya saya bisa pakai back to back funding dari bank supaya Jadi sebenarnya ada pinjaman bunganya tapi nggak terlalu bentuknya back to gede. back. Yes gitu. Kan itu menurutku cara yang lebih cerdas. Orang taunya cuma KPR. Orang tuh cuma KPR, banyak opsi lain loh Ya, gitu. oke. Waktu itu reaksi orang seperti apa? Reaksi orang adalah, wah ini kayak aneh ya ceritanya. Berbeda dari Berbeda karena kan narasi yang ada adalah, wah lu di umur 30-an lu akan kena KPR sampai 20 tahun. Kerjalah Gitu. sampai KPR melunas. Iya gitu kan. Apalagi ntar mau keluar KPR yang 30 tahun. Wah gue nyicilnya dari SMP dong gitu. Orang tuh takut banget ya ngemain KPR itu ya. Iya gitu. Nah abis itu juga menurutku yang bagian karir yang orang juga kena adalah oh ternyata banyak opsi lain selain bekerja sebagai professionals. Mulailah aku mengangkat topik-topik side hustles. On top of lo kerja kantoran, kalau lo masih punya waktu dan cadangan energi, oke lo bisa pakai buat ngasilin
uang tambahan yang ternyata bisa segede gaji lu juga gitu. Oke, mari kita masuk ke itu. Jadi ada 2 ilmu yang menurut aku sangat berbeda, yaitu ilmu menghasilkan uang dan ilmu mengatur uang. Betul. Dan aku pernah dimarahin orang, dan menariknya adalah dimarahin orang di Twitter beda reaksinya pada saat aku posting itu di media sosial yang lain, di Instagram misalnya. Aku ngomongin nggak bisa, financial planning itu bukan solusi untuk orang nggak punya uang. Tersinggung kalau di Twitter gitu. Tapi di Instagram orang bener banget gitu. Nah sekarang berarti kalau uangnya nggak ada, berarti kan harus naikin income-nya dong. Betul. Yang diantaranya adalah si side hustle tadi. Kayak apa sih yang waktu itu Ruby kemudian jadikan sebuah topik untuk jadi diskusi dan mendapat perhatian banyak tentang side hustle ini? Emang ada hustle apa aja yang bisa dikerjain orang? Dan secapek apa ngerjain hustle? Pastinya capek banget. Jadi as a context teman-teman, saya selalu mengingatkan solusi tentang keuangan itu pasti tergantung sama kondisi teman-teman masing-masing. Makanya Mbak Wina nge-tweet itu kan tergantung ya memang yang konteksnya baca lagi ngapain, lagi capek, lagi sedih, beda lagi reaksinya. Terus kayak keluarga gue nggak begitu, beda. Ya bentar, nggak beda. Emang beda, emang that's the point gitu. Nggak hantus diambil plek-ketiplek buat hidup lo gitu. Apa kata-kata lu? You do you gitu. You do you, exactly. Makanya bikin lu banget. Exactly, makanya aku nulis buku tentang itu. Nah, jadi segala sesuatu itu tergantung, termasuk yang akan saya ceritakan berikutnya ya. Jadi side hustle itu konteksnya adalah saya sudah mulai bekerja semenjak saya usia belasan. Waktu itu sebagai anak SMA, saya ngajarin anak SMP dan SD jadi guru les. Jadi startnya udah dari zaman side hustle lu tuh ini ya? Exactly. Jadi buat saya yang waktu itu tidak punya banyak pilihan, pilihannya adalah making money dari semenjak umur 15. Oke. Gitu. Sehingga buat saya untuk adik-adik yang lebih muda. Sehingga buat saya bekerja dan menghasilkan uang, side hustle itu adalah sesuatu yang biasa banget. Itu normal sekali. Normal sekali. Sementara orang di luar sana bilang kayak side hustle tuh toxic. Bentar. Itu buat lu. Buat gue gak punya pilihan. I have to survive. Right? Gitu. Nah jadi itu kayak aku coba untuk bawa narasi yang membalance. Gak berarti bisa diadopsi semua orang. Tapi ya nggak apa-apa juga kok, saya juga bisa survive, nggak berarti toxic juga hustle itu gitu. Side hustle lain yang kemudian muncul dalam diskusi dengan, pasti kan banyak ngobrol di komen di media sosialnya, banyak di kelas-kelas yang Ruby udah pernah ikut, bahkan di kelas-kelas yang sekarang Ruby bikin. Side hustle yang sekarang lagi banyak mulai diadopsi orang tuh apa aja, Bi? Oke, dulu itu saya selalu berangkat dari satu. Teman-teman berkaca dulu, kalian punya berapa banyak waktu dalam 1 minggu? Nah, aku suka yang kayak gini. Ini kita ngomongin productivity ya. Harus realistis dong. Saya sehari cuma punya 1 jam. Ya of course lu gak bisa ngerjain hal yang orang bisa punya waktu 5 jam bengong ekstranya gitu. Contohnya misalnya orang kerja kantoran, malamnya buka warung, itu capek banget. Itu pasti capek banget gitu. Atau yang kondisinya udah punya anak 2, dua-duanya lagi usia balita, gak punya suster. Yang kayak gitu malah tidak ada opsi untuk dia side hustle. Malah susah gitu, karena jadi berangkat dari waktu yang lo punya dulu. And then kira-kira dengan waktu yang lo punya, potensi side hustle apa yang bisa dikerjain. Oke, kita berangkat dari yang paling simpel. Misalkan lo cuma punya weekend doang. Dulu saya side hustle-nya adalah menjadi tim IO wedding. Oke. Bangun jam 3 pagi. Kerjaan yang satunya apa? Kerjaan yang satunya kerja profesional, kerja kantoran. 9 to 5, Senin sampai Jumat. Sabtu minggunya bangun jam 3 pagi, jam 4 udah di rumahnya brides, nemenin dia make up segala macam, udah standby, pulang jam 10 malam. Lumayan, 1 hari dibayar 500.000. Berarti over the weekend saya dapat 1 juta. Kalau setiap minggu saya ada, dalam 1 bulan bisa tambahan 4 juta. Yang besar, ya. Exactly. Cuma masalahnya jadi kurang tidur aja. Semua ada konsekuensinya. Betul, but it's okay. Buat saya saat itu di usia yang masih muda banget, 20-an, that's the trade off yang saya willing to do. Karena because I don't have. Itu dilakukan dengan sadar penuh. Gitu. Itu kalau cuma punya weekend. Banyak banget sekarang yang bisa dikerjain kalau misalnya kita punya waktu lebih. Misalnya saya punya seorang teman dari Jogja. Lebih tepatnya dia sekarang tinggal di Klaten. But side hustle dia adalah jualan stock image. Jadi dia ngambil foto-foto untuk dipakai sama orang di iklan-iklan. Setiap foto dia bisa di-download mulai dari $1 sampai puluhan dolar. Di platform digital. Orang internasional betul, namanya Shutterstock, dan ada 5 sampai 10 platform lain. Intinya dia udah punya lebih dari 30.000 foto. Isinya tuh pose dia dengan macam-macam pose. Kayak kalau lagi zaman politik, wah gitu ya. Kalau lagi mau jualan foto buat kesehatan, istrinya lagi hamil di foto.
gitu. Dan itu dijual. Dan itu dijual gitu. Sekarang dia nggak ngapa-ngapain, $1.000 tuh udah fix dapat Rutin. per bulan. Gitu. Masalahnya ngumpulin 30.000 fotonya, mau nggak? Bukan sesuatu yang mudah. Exactly. Nah, dia kerjain itu. Sebentar, 30.000 stock images yang Iya, sudah iya. terkumpul untuk bisa menghasilkan. Artinya kan nggak datang tiba-tiba ya, Karena semua ada tiba-tiba. prosesnya. Betul. Nah, dia mengerjakan itu sambil dia kerja kantoran. Sekarang gue mau nanya, side hustle kayak gitu toksik nggak? Kan orang bilang, oh toksik kerja wah gitu. Ya buat dia mungkin enggak dan dia nggak apa-apa. Dan kalau Sekuatnya suatu hari dia merasa masing-masing. itu toxic, dia punya pilihan untuk berhenti. Betul, kapanpun dia ngerasa udah bahaya, ya udah dia bisa pause sebentar, rehat lagi, recharge lagi gitu. Cuman poinnya adalah gue mau ngasih lihat di dunia ini itu kalau ada masalah ada solusinya. Tinggal lu cari solusi yang sesuai dengan kapasitasnya lu, situasinya lu, makanya tergantung gitu. Attitude kayak gini tuh ya Bi, gue menyebutnya adalah attitude orang yang tidak dalam posisi terkalahkan. Jadi kan banyak banget di media sosial itu Ya. obrolannya apa ya, kayak kontes siapa paling menderita di antara kita. Yang menurut gue tuh kasihan sama Ya, yang ya, kayak ya. begitu karena dia terperangkap di dalam hidup yang sekarang sedang seperti itu. Untuk bisa Betul. lihat dunia ini lebih bagus tuh kan jadinya ya kayak ada apa ya, kayak ada screen burem aja di depannya Iya, dia. Apa iya. ya kira-kira Bi yang bisa kita bantu untuk bisa orang melihat dunianya itu tidak dari posisi kalah. Karena dalam posisi, berarti kan ini dalam posisi kalah nih. Iya. Attitude yang lo bahas tadi dengan teman-teman lo yang jadi contoh Iya, iya. tadi itu semua posisi orang yang tidak dalam posisi kalah Bi. Kita nggak bilang loser, bukan ya. Bukan. Tapi dalam kondisi dia kayak terkalahkan sama dunia gitu. Iya, mungkin baseline atau garis batas yang harus aku catat adalah memang ada orang-orang yang dalam situasi yang lebih sulit karena sistemik problemnya Yes, di yes. dia gitu. Itu udah Sehingga kebijakan publik sih ya. itu udah kebijakan publik ranahnya, bukan mungkin dia mau mencoba segimanapun susah karena untuk keluar dari sistem susah. Jadi buat teman-teman yang itu aku mohon maaf, Ya, posisinya mungkin akan kalaupun sulit. saya mau coba kasih saran akan kesannya kayak Kita nggak jadi relate sotoy nggak sih kalau gitu. kayak gitu ya? Iya, jadi sotoy Nggak gitu. masuk, Tapi buat teman-teman yang ngerasa masih punya opsi kayak tadi baseline cara ngukurnya adalah saya masih punya waktu luang nggak Di ya? waktu ya. Kita ngukurnya di waktu. Semua Iya. orang punya waktu soalnya. Menurut aku masih punya waktu luang nggak ya? Oke. Dengan waktu luang itu saya bisa pakai buat apa? Karena hal yang paling simpel aja gini Mbak. Waktu saya jadi EO wedding, kerjaannya standby, banyakan standby. Pegang HT, menunggu dikasih instruksi. Instruksi saya pun simpel banget. Kamu standby di sana, nanti pas brides-nya masuk, matiin lampu. Ya masa kita nggak punya skill matiin lampu? Ya, Tadinya aku mau berargumen untuk bisa side hustle itu harus ada skill luar biasa. itu satu. Ternyata ini adalah skill bisa mengikuti instruksi aja dulu ya. Mengikuti instruksi dulu aja gitu dan punya waktunya kan buat standby. Yang berikutnya yang saya kerjain waktu jadi IO adalah kamu pegang ini ya, apa sih alat yang buat meledak itu terus keluar Iya, konfeti. konfeti, Ya. Jadi tugasnya adalah pegang konfeti, nanti dengan aba-aba tinggal tarik konfeti. Ya, masa skill narik konfeti kita nggak punya? Oke. Tidak usah berpikir butuh skill yang luar biasa. Exactly. Kayak video editing, Itu kan itu udah lain lagi ya. lu mesti belajar segala Belajar. macam berjam-jam. Ini Tapi skill matiin lampu dan ngerti instruksi. ngerti instruksi, udah. Oke. Oke, jadi selalu ada harapan dan pilihan untuk Yes. kita melakukan sesuatu yang berbeda dari hari-hari kita gitu. Yes, minimal lu ngelakuin sesuatu lah daripada ngeluh. Oke. Gitu. Baik, ini penting banget karena aku juga tukang mengeluh ya. Sekarang Bi, ceritanya uangnya udah ada, Iya, udah menghasilkan nih. iya. Lalu hidup di lingkungan teman-teman yang juga tidak terkalahkan oleh sistem. Iya. Jadi semua lagi sibuk menghasilkan. Iya. Dan kita ngumpul dong sama orang-orang ini. Iya. Hedon dong. Iya. Gimana caranya ngajakin orang-orang ini melek finansial? Setelah berbagi ngedalamin ini selama bertahun-tahun, saya mulai nggak sadar bahwa menghela napas yang dalam dulu ya. Sadar bahwa tahu caranya mengelola keuangan belum tentu dia akan ngelakuin. Oke. Itu dua jurang yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Karena ada juga orang-orang yang pendidikan tinggi, kerjanya di SCBD, tapi kena investasi bodong juga. Nggak pilih siapa sih itu ya? Enggak. Nggak pandang bulu. Betul. Atau dia penghasilan tinggi, karirnya mentereng, tapi nggak bisa nabung juga. Alright.
Ternyata saya melihat salah satu solusinya pas banget. Kita tadi baru ngobrol sama psikolog. Turns out banyak orang-orang yang diberesin bukan ketemu financial planner, tapi ketemu psikolog. Oke. Ada trauma di masa lalunya, ada habit-habit yang kebentuk karena cara dia dibesarkan, yang nggak bisa diberesin dengan gue kasih tahu lu. Nggak bisa. Harus menyembuhkan dirinya dulu. Exactly. Nah jadi semakin kesini semakin sadar itu membedakan bahwa ada orang yang bisa beresin lewat logik, dan yang bisa diberesin emotionnya dan traumanya. Oke, sekarang investasi dulu atau literasi dulu? Karena aku kan di bidang literasi ya. Ya. Jadi edukasi. Ya. Ada tuh rasa gimana sih kok orang-orang ini nggak mulai ya belajar melulu tapi kok nggak mulai. How do we deal with that? Mungkin literasinya perlu dikasih colek dikit Mbak. Literasinya harus sedikit. Menurutku ya literasi itu bagus. Tapi kitanya yang harus secara sengaja kasih sedikit barrier. Nudge gitu ya? Nudge untuk dia cobain dikit gitu. Oke. Jadi kalau lu gak cobain, lu gak bisa move ke next step literasinya gitu. Karena in real life, kita mau ngomongin investasi segimanapun, beda banget sama kalau kita benar-benar udah naruh 100.000 aja di reksadana. Terus ngerasain, Lihat ya. turun 2%, sialan. Atau malah loh kok naik. Atau malah naik 10%, mantep. Itu beda banget pembelajarannya sama kita cuma ngeliat di slide presentasi gitu. Oke, berarti kita dorong jeblosin sedikit. Betul. Tahu sama ngalamin itu dua hal pembelajaran yang berbeda. Tahu sama ngalamin adalah dua hal yang berbeda. Oke, Ruby ini pernah jadi pembicara di berbagai Yeah. seminar sama brand-brand besar juga. Yes. Ada satu seminar sama brand perusahaan keuangan Yes. yang waktu itu goes to campus dan Yeah. banyak nih di tim QM Financial yang menyimak itu dan Ruby pernah bahas ada 3 pilar penting Ya. yaitu proteksi, pertumbuhan dan transisi kekayaan. Mana yang untuk anak muda umur ya berarti di bawah 35 deh Bi. Ya. Dari 3 ini pertumbuhan, proteksi, pertumbuhan dan transisi kekayaan mana yang harus jadi perhatian utama buat teman-teman Kayaknya yang usianya di bawah 35? transisi kekayaan nanti ya. Belakangan Kayak udah ngomongin gue mau say goodbye gitu. Itu nanti lah ya kita itu belakangan lah ya. Jadi dari 3 itu Mungkin, transisi kekayaan yang paling belakang. Berarti proteksi pertumbuhan ini gimana? Iya, proteksi pertumbuhan menurutku berjalan berbarengan gitu. Mungkin kalau bisa dikorbankan, kalau harus mengorbankan, mungkin mengorbankan proteksi sebentar. Di usia yang masih 20-an yang kita tahu kita juga masih sehat. Biar uangnya ada dulu. Biar uangnya ada dulu. Karena gini, realitanya kadang-kadang ada orang yang saya cuma punya gaji UMR. Dari gaji UMR ini aja saya cuma bisa sisain 10%. Ini 10% bisa sisain udah bagus banget. Udah susah soalnya. Berarti kan dia cuma punya 500.000. 500.000 ini bisa dipakai buat apa? Kalau saya cuma punya 500.000, saya akan pakai buat belajar apapun supaya bisa naikin penghasilan saya. Karena itu satu-satunya cara. Pada saat penghasilannya sangat rendah, Iya. kita akan korbanin yang lain-lain demi meningkatkan penghasilan tersebut. Betul. Karena kalau kita nggak pernah naikin penghasilan, selamanya kita cuma punya 10% dari 5 juta. Ya. Dan itu sulit. Saya mau punya 10% dari 100 juta. Ya. Kalau Gitu. penghasilannya nggak naik ya nggak akan bergerak. Nggak akan bergerak gitu. Nah jadi ya mohon maaf mungkin di saat-saat seperti ini, untuk kondisi seperti ini, ya udah mengorbankan proteksi, mengorbankan investasi mungkin. Bahkan pertumbuhan pun ntar dulu. Bahkan pertemuan tadi dulu ya Tapi udah nabung untuk skill. ngembangin skillnya dulu, ngembangin network itu, karena satu-satunya aset quote unquote yang paling bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri kan, yang kita bawa sampai mati gitu. Ya. Dan kalau skill kita bertambah, knowledge kita bertambah, experience kita bertambah, biasanya itu akan ikut dengan penambahan income. Oke. Gitu. Ruby sekarang lagi sibuk apa? Lagi ngerjain apa? Terakhir bikin buku apa? Nextnya apa? Karena aku dengar ada workshop yang lagi dikelola dan banyak peminat dan aku janji bersama Anissa dan Audrey juga kami siap mengirimkan tim untuk belajar sama Ruby. Apa yang lagi dikerjain sekarang? Iya, aku ngerasa timku sekarang sudah solid banget dari sisi content creation, terutama dari sisi video editing. Kayaknya pengen give back, nge-support teman-teman juga yang edukator untuk bisa ngedit video dengan lebih baik supaya lebih interesting. Kan sayang ya konten udah bagus tapi enggak mencuat ke permukaan hanya karena editingnya kurang pas. Itu gitu. gue banget sih. Oke, jadi ini yang sekarang lagi dikerjain. Iya, sekarang lagi pelan-pelan dikerjain. Aku juga ada workshop yang udah jalan 8 batch, tapi cuma sempat dikerjain setahun 2 kali. Oke. Yaitu personal branding spesifik buat pengusaha, entrepreneur, pemilik bisnis. Karena makin sekarang makin nyadar bahwa wah, followersnya Tesla sama followersnya Elon Musk 5 kali lipat followersnya Elon Musk ya.
Jadi si pemilik bisnisnya harus tahu cara packaging dirinya juga ya. Bisa jadi. Nah itu menjadi salah satu opsi strategi yang sekarang pengusaha bisa gunakan. Kalau dulu mungkin kan susah. Saya mau jadi terkenal, saya harus level artis, selebriti. Iya, iya. Right, tapi kan sekarang kendalinya ada di kita untuk ngebikin kolamnya kita sendiri lewat sosial media, lewat personal branding. Nah aku pengen kasih opsi itu. Nggak mesti semua orang ngerjain personal branding. Tapi if you think that's your option yang you want to try, Bi, we have that. menurut aku semua orang harus, Bi. Menurutku enggak soalnya. Menurut kamu enggak? Kenapa? Sekarang kalau misalkan Anda adalah dokter, ya, dokter spesialis jantung yang bagus banget, nggak perlu ngapa-ngapain juga udah antrian sampai tahun depan kayaknya. Udah antri. Iya, Iya. gitu. Atau emang di belakang layar banget orangnya? Iya, gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita adalah, makanya spesifik pengusaha, karena pengusaha itu kan battlegroundnya luar biasa banget. Dia yang harus kasak kusuk, dia yang harus dilihat. Harus cari jalan supaya gue punya sesuatu yang beda dan gue bisa mencuat ke permukaan gitu. Oke. 90% bisnis itu kan nggak ngelewat tahun kelima. Menurut statistik. Oh kalau gitu gimana cari supaya gue bisa lewat tahun kelima? Salah satunya Si personal utamanya, branding. key person di bisnis. Yes. Gue selama ini ngajarin bisnis itu selalu tentang gimana ngatur keuangannya, gimana bikin bisnis strateginya. Iya. Ternyata personal branding orangnya juga sangat dibutuhkan ya. Aku tambahin dikit. Karena gini, kalau kita sudah punya personal branding, kita punya kolamnya dalam bentuk audience. Anggaplah worst case scenario bisnis kita gagal di tahun ketiga. Kan masih ada kolamnya. Kolam yang sama bisa kita cari. Kalian masih butuh apa sih? Oh butuhnya produk lain. Oke gue bikin bisnis lain. Bahkan saat bisnis yang pertama udah nggak bisa Udah berhasil. Betul, kita tetap bisa bikin bisnis yang baru dengan kolam yang sama. Yang kita tawarkan produk yang berbeda, service yang berbeda. Aku sering banget ngebahas alih profesi. Ya. Dan menurut aku Ruby ini adalah salah satu orang yang berhasil Aduh syukur alih-alih puji profesi Tuhan. Aduh. dari profesi satu ke profesi yang lain, bahkan punya multiple profession. Bi, terakhir nih, Ya. kalau ada anak muda yang masih struggle soal Ya. keuangan, mau nabung, investasi, bingung, takut, apa pesan yang nendang untuk memotivasi dia supaya tadi berhenti ada di dalam posisi yang terkalahkan, supaya dia mau mengubah apa yang ada di dirinya sehingga dia bisa termotivasi menaikkan skillnya dan menambah penghasilannya. Silakan, Bi. Oke, saya kasih 2 ya teman-teman. 1, kita ngomongin finance sepanjang mungkin gitu ya. Pada intinya yang ngebedain adalah orang yang menggunakan uangnya untuk diubah menjadi aset yang akhirnya menghasilkan uang lagi apa enggak. Orang-orang kaya atau orang-orang yang berhasil secara keuangan itu secara disiplin menyisihkan uang, diinvestasikan, dibelikan aset, dijadikan bisnis yang menghasilkan uang lagi. Sesimpel itu. Mau asetnya bentuknya obligasi kek, nggak ngapa-ngapain dapat 6% dari negara. Mau bentuknya lu beliin saham kek, dapat dividen dari bank-bank besar di Indonesia yang lu suka. Mau bentuknya kayak saya kebetulan invest di salah satu film yang sekarang baru tembus 3 juta. Ya. Gitu, atau mau punya apartemen dan rumah yang disewakan, saya kebetulan juga punya itu, right? Itu semua adalah bentuk kita ngumpulin aset. Jadi saya cuma berani ngomong apa yang saya udah praktekin. Nah masalahnya kebanyakan orang nggak mau ngambil waktu untuk berproses ngumpulin aset ini. Semua yang dia punya habis jadi macam-macam, habis jadi mobil yang harganya turun. Ya kan, abis jadi rumah yang sebenarnya lu nggak perlu rumah segede itu juga sekarang. Jadinya nggak punya opsi untuk beli aset lain yang bisa menghasilkan buat dia. Nah itu aja sebenarnya kuncinya, ngumpulin aset yang akhirnya menghasilkan uang lagi buat kita. Itu yang pertama. Semoga itu jadi pecutnya lu untuk koleksi aset ya. Yang kedua, kalau spesifik soal apa tadi bahasanya, manusia yang tidak terkalahkan. Dan dia bisa mau invest ke dirinya sendiri gitu. Oke, mau invest di diri sendiri. Aku suka banget satu buku judulnya The Third Door. Saya udah pernah review ini di YouTube saya. Kalau mau ngelihat silahkan. Jadi nggak perlu beli supaya nggak ada alasan. Aku nggak punya uangnya kak. Sudah saya simpulkan gratis ya. Saya suka buku ini karena dia menganalogikan kayak kita mau masuk ke sebuah klub atau pesta. Biasanya ada jalur pertama di mana orang ngantri. Terus ada bouncernya nungguin pintu. Bentar masih penuh, kamu tunggu aja setengah jam lagi. Kalau udah ada yang keluar baru kamu bisa masuk. Nah ini rakyat jelata nih, nunggu giliran. Ada jalur 2 nih, VIP. Yang by invitation. Oh yang followersnya banyak, datang untuk meramaikan, kenal sama pemilik. Masuk lewat jalan khusus. Nggak perlu ngantri, ya udah gitu ya. Yang kita sering nggak sadar ada jalur ketiga mbak.
yang disebut dengan third door atau pintu rahasia ini. Bisa nggak kita akhirnya terkoneksi sama orang-orang di dalam, masuk ke dalam pestanya dengan cara lain? Misal, saya apply aja jadi IO-nya. Ikut bisa masuk dong. 2, saya apply aja jadi cateringnya. Bisa masuk juga dong. Atau saya punya skill jadi MC sehingga saya yang menjadi MC-nya dari acara ini. Masuk juga dong. Nah, cara-cara pintu ketiga ini yang seringkali orang nggak sadar. Orang ngerasa ya udah pilihannya cuma 2 aja. Antara gue ngantri jalan normal atau gue harus jadi VIP. Nah, pakailah cara-cara unik. Nah, teman-teman, carilah pintu ketiga kalian kalau kalian nggak punya privilege yang ke-1 dan kedua gitu. Alexandra Ruby guys, ini Iya, dia kira-kira alasan kenapa aku undang dia. Terima kasih ya Ruby udah datang Ya, hari ini. terima kasih. Segini dulu obrolan kita. Ingat jangan cuma dengerin aja tapi share obrolan ini ke teman-teman kamu supaya nggak berhenti di kamu aja. Saya Liguina Hananto, Nyonya Rumah pamit. Sampai jumpa di acara berikutnya karena kita semua mau belajar finansial bareng semuanya. Yeay, Ruby, terima kasih. Ditunggu bukunya ya Mbak.